Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabatnya dan umatnya hingga yaumil qiyamah. Ikhwani fillah, kajian tafsir Al-Maraghi pada pagi hari ini sampai pada halaman 133 baris ke-8 ke-8 ya. Dzalika liman khasyal anat minkum. Yang pada kesempatan subuh ini akan dibacakan oleh Ustadz Taufikur Rahman. Kemudian nanti mohon dijelaskan oleh Imam Muslimin sebagai penyempurna penjelasan. Kemudian kita lihat 133. Maju, mohon maaf yang belakang. Maju. Terus maju rapat. Ini, ya, ini kosong nih. Pada takut samping widi kenapa sih? Aku ditunjuk. Ditulis kali nanti wartawan. Kardinal kamu di sini. Ini kosong nih. Nah, kamu sini aja. Kamu ngalang-ngalangi itu nanti kamu. Itu apa? Sajad sini aja. Kamu nggak disebut namanya nih. Orang pesantren asli ini terlalu tawadu. Maju Jad. Maju. Oh. Nah, di meja tuh. Mubadir mejanya. Nah. Baik para hamba-hamba Allah, mari kita awali kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa talabulan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Amin. Pada Ustaz Taufikur Rahman kami persilakan. Sampai mana? Dzalikal khasyah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa man ittaba'ah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allifu rahimahullahu taala nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Qala ta'ala dzalika liman khasyal anata minkum. Hal itu yaitu menikahi budak perempuan bagi orang yang takut jatuh atau khawatir terjerumus ke dalam perbuatan keji atau dosa. Aidzalikal ladzi dzukira lakum min ibahati nikahil imai indal ajzi anil harairi. Maksudnya hal yang disebutkan untuk kalian itu dari kebolehan menikahi hamba sahaya ketika tidak mampu menikahi wanita merdeka, jaizun liman khasya alaihi dharar min muqawamati dawa'il fitrati, dibolehkan bagi yang khawatir dirinya akan tertimpa bahaya karena menahan dorongan fitrah, wal tizamil ihsani wal iffah, serta komitmen untuk kesucian dan harga diri. Menjaga dan harga diri. Fa fi katsirin minal ahyani tufdi hadhil muqawamatu ila a'radin asabiyatin wa ghairi asabiyatin. Sebab dalam banyak kasus menahan seperti ini dapat menimbulkan gangguan baik yang bersifat neurologis ataupun non neurologis. Idza talal ahdu ala muqawamatiha. Apabila hal itu berlangsung dalam waktu yang lama. Kama athbata dzalika tibbul haditsu, sebagaimana telah dibuktikan oleh ilmu kedokteran modern. Wa antasbiru khairul lakum, dan akanlah kalian bersabar itu lebih baik bagi kalian.
Ai wasabrukum an nikahil imai khairun lakum min nikahihinna. Yakni kesabaran kalian dengan tidak menikahi budak perempuan itu lebih baik daripada menikahi mereka. Lima fi dzalika min tarbiyati quwwatil iradati. Karena hal itu bisa mendidik kekuatan kehendak. Wa tanmiyati malakatil iffah, dan menumbuhkan sifat menjaga diri. Wa taghlibil aqli ala atifatil hawa, dan mengedepankan akal di atas dorongan hawa nafsu. Wa min adami ta'ridil waladi lirriki, juga untuk menghindarkan diri dari potensi dari status ya perbudakan terhadap anak. Wa khaufi fasadi akhlaqihi, dan kekhawatiran akan potensi adanya kerusakan akhlaknya. Bi'irthihi minha al-mahanata wadillah, karena akan mewariskan atau mewarisi kehinaan dan kerendahan diri dari ibunya. Idhiya bimanzilatil muta'i wal hayawani. Ya, sebab sang ibu ya itu diperlakukan seperti halnya barang atau binatang. Farubbama warita syai'an min ihsasiha wa wijdaniha wa awatifihal khasisati. Bisa jadi anak itu akan mewarisi sebagian perasaan, kemudian perasaannya, nalurinya, dan emosi dari ibunya yang hina. Waruya an Umar radhiyallahu anhu annahu qala, dan diriwayatkan dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya ia berkata, idza nakahal abdul khurrata faqad a'taqa nisfahu wa idza nakahal khurrul amata faqad araqqa nisfahu. Dan diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ia berkata, apabila seorang budak menikahi wanita merdeka, maka setengah dirinya telah merdeka. Maka dia telah memerdekakan setengah dirinya. Dan apabila seorang laki-laki yang merdeka menikahi hamba sahaya, maka setengah dirinya menjadi budak atau memperbudak setengahnya. Wa rahimahullahul qaila, dan Allah merahmati orang yang mengatakan, idza lam takun fi manzilil mar'i hurratun tudabbiruhu dha'at masalihu darihi. Jika di rumah seseorang laki-laki tak ada wanita merdeka yang mengatur urusan-urusan rumahnya, maka urusan rumah tangganya itu akan hilang atau tersia-sia. Wa sirru hadza ma syarahnahu min qabl min anna ma'na zawjiyati haqiqatun wahidatun muraqabatun min dzakarin wa untha. Dan rahasia dari hal ini telah kami jelaskan sebelumnya, yaitu bahwa makna pasangan itu adalah satu hakikat yang tersusun dari laki-laki dan perempuan. Kullun minhuma nisfuha, di mana masing-masing adalah separuh dari kesatuannya atau dari separuhnya. Fahuma syakhsani suratun wahidun suratu wahidin, maka secara jasmani mereka adalah pribadi yang satu, ya, keduanya pribadi yang satu. I'tibaran bil ihsasi wa syu'uri wal wijdani, namun secara rasa, kemudian perasaan dan emosi, wal mawaddati war rahmani, mereka itu
adalah satu. Wa min thamma sagha an yutlaqa ala kullin minhuma lafdhu zauj, dan karena itu wajar jika masing-masing dari mereka disebut secara mutlak dengan sebagai pasangan. Litihadihi bil akhari, karena kesatuan mereka, meski karena kesatuan mereka, wa in kana fardan fi dzatihi wa mustaqilan fi syakhsihi, meski pada hakikatnya mereka adalah individu yang berdiri dengan sendirinya. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Fahuwa ghafarun liman sadarat minhul hafwati kahtiqaril imai, liman sadarat minhul hafawatu, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun bagi orang yang muncul darinya ketergelinciran. Kahtiqaril imai al mu'minati, seperti rendahnya budak perempuan yang beriman, seperti merendahkan budak perempuan yang beriman. Wa ta'ni fihinna indal hadithi fi nikahinna, dan mencela mereka ketika berbicara tentang pernikahan dengan mereka. Wa adami sabri ala mu'ashiratihinna bil ma'ruf, dan tidak sabar dalam menggauli mereka dengan cara yang ma'ruf. Wa su'idzanni bihinna, dan su'udzan terhadap mereka. Rahimun bi ibadihi, dan Allah Maha Pengasih terhadap hamba-hambanya. Id rakhasa lahum fima rakhasa fihi bibayani ahkami syariatihi, sebab Allah memberikan rukhsah bagi mereka kaum laki-laki pada apa yang Allah berikan rukhsah di dalamnya dengan menjelaskan hukum-hukum syariatnya. Fala yu'akhiduna bima la nastati'uhu minha, karena Allah tidak menghukum kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu darinya. Wallahu a'lam bishawab. Paham, Nat? Apa coba pemahaman yang sedikit itu apa? Pak Kosmi aja nggak paham. Apa? Itu tadi Mam yang diingat Itu tadi yang dua. Ya inilah seperti sering saya sampaikan dahsyatnya Quran. Tanya gini deh, menikahi orang merdeka dengan menikahi budak, bagusan mana? Ya itu kan kurang lebih intinya begitu. Walaupun menikahi budak ada beberapa nilai positifnya. Apa kemarin? Ya, turunannya ya bisa menjadi merdeka ya. Nah, tapi fitrah kita manusia itu ya kalau nikah ya inginnya yang sejajar. Yang disebutkan tadi tiba loncat nih. Anna makna zaujiyah haqiqatun wahidatun murakkabatun min dzakarin wa unsa. Sudah. Nah, Allah membolehkan ini ya. Itu. Jadi harus hati-hati ini antara boleh dan hukum asli. Kadang-kadang kita ini sesuatu yang boleh kita anggap sebagai hukum yang asli, sehingga menyamakan kebolehan itu dengan aslinya. Seperti begini ya,
puasa. Ya, itu. Aslinya wajib. Kalau pergi jadinya rukhsah. Nah, ini rukhsah tetap tidak bisa hukum disamakan seperti apa ketika puasa. Jadi tetap lebih baik apa? Puasa. Nah, lagi sholat. Ini yang saya kadang-kadang ya agak tarketir juga. Insya Allah dulu para pendahulu kita membahas masalah ini agar kita tidak meringan-ringankan hal-hal yang sudah menjadi ketentuan. Ya. Misalnya jamak dengan tidak jamak, bagus mana? Tidak jamak. Loh, karena ini pemahamannya satu saja hadis, Rasul senang kalau Allah senang kalau rukhsahnya digunakan. Ya ini yang wajib ini, yang pokok ini itu Pakai terus. nah gitu kan. Oh, iya. Dikalahkan. Padahal ini rukhsah. Nah, lawannya rukhsah apa juga? Ingat nggak dalam usul fikih? Azimah. Nah kalau belajar usul fikih kan ada ini azimah, ini rukhsah. Seperti tadi puasa itu aslinya itu namanya azimah. Dispensasi namanya apa? Rukhsah. Itu semacam itu. Jamak dengan tidak jamak. Disitulah kemudian para ulama banyak berbeda pendapat. Imam Syafi'i menyatakan antara qasar dengan tam bagus mana? Bagus tam. Lah itu. Walaupun dalam perjalanan Imam Syafi'i kan gitu. Tapi kalau yang lain karena ada hadis tadi Rasul sepanjang perjalanannya tidak pernah tam, nah, kemudian ada yang menganggap ini lebih baik qasar. Gitulah kurang lebihnya ya. Dalam dinamika usul fikih semacam itu para ikhwan semuanya. Lagi ya, hujan menyebabkan apa? Jamak kan? Nah itu bukan sebagai azimah para hewan semuanya. Sehingga kalau hujan tidak jamak, nggak sunnah katanya. Lah gimana? Gimana Pak Taufik? Cocok nggak gitu? Enggak lah. Uang itu rusak kok. Mam, kenapa tadi nggak jadi? Jadi wajib jadinya. Mama aja ya. Jadi wajib. Wah ya payah. Seperti wajib jamak. Musafir padahal setelah itu kelontang-kelantung. Mohon maaf aja ya itu. Muter-muter doang. Mutar-mutar padahal kadang rokok. Kadang nonton orang sholat. Nah itu. Ini para hewan semuanya ya. Mohon agak kita bisa lebih hati-hati lagi lah. Ya itu. Nah jadi begitu tadi aslinya orang itu kepengennya atau aturannya nikah ya dengan merdeka. Kenapa boleh dengan budak? Kenapa itu? Oh lain lagi, bukan itu. Di sini wong kita lagi bahas ini. Liman khosyal anata minkum. Nah begitu. Nah tentang anat itu mesti kita lihat gimana itu Al-Maraghi menjelaskan. Al-anat al-jahdu wal masyaqqah. Ya itu. Jadi kalau dia sudah tidak bisa menahan gejolak nafsunya. Loh, sementara dia mau nikahi orang merdeka nggak mampu, ya udah. Nikahi siapa? Udah. Loh gitu maksudnya. Ya dari kalimat khosyal anata minkum. Karena apa? Tadi disebutkan kalau itu ditahan terus menerus bahaya itu. Yang tadi betul. Fa fi katsirin minal ahyan tubdi hadil muqawamah. Muqawamah itu menahan diri dengan mempertahankan nafsu. Nah, kalau tidak dilampiaskan itu akan membawa berbagai dampak negatif menurut penyelidikan ilmu kedokteran modern.
Tapi sebetulnya bukan menurut penilaian modern. Saya pernah melihat pameran kedokteran di Malaysia. Itu disebutkan di sana. Salah satu atau peninggalan dokter muslim yang diakui kebenarannya sampai sekarang. Bahwasanya kesehatan manusia sangat tergantung 3 hal. Yang pertama, normal dalam istirahat. Jadi kalau ini tidak istirahatnya tidak normal, maka akan sakit. Artinya kurang apa? Istirahat. Yang kedua, kurang tidur. Nah, ini sekarang udah pada nggak sehat semua aja. Banyak kan ya itu. Wong tidurnya malam-malam. Kenapa? Banyak sibuk. Kenapa sibuk? Ya, urusan. HP. Nah, itu yang membuat orang tidur. Nah, yang ketiga ini yang menarik. Apa? Tidak normal dalam hubungan seksual. Kurang ya jadi nggak karuan. Seperti orang-orang yang di penjara itu. Kemudian lebih dari porsi juga membuat orang nggak sehat. Itu penemuan dokter muslim tuh. Yang diakui sekarang oleh dokter modern. Sebelum itu nggak ada teori semacam itu. Jadi kesehatan manusia itu tergantung 3 hal. Apa tadi? Istirahat, kemudian apa? Tidur, kemudian hubungan seksual. Nah itu. Nah, bahaya. Maka ya udah nikah aja dengan budak. Tapi kalau kamu sabar itu maksudnya apa? Apa? Sabar itu apa? Ayo. Apa di sabar? Apa Wan? Sabar. Apa? Tidak menikahi budak, tapi menikahi. Nah, itu namanya sabar tuh. Ya. Kan nggak punya ongkos nih. Ya tuh ngumpul-ngumpulin dulu lah. Nah, setelah nanti dia punya ongkos baru nanti nikah dengan apa orang merdeka. Itu lebih baik daripada menikah dengan apa budak. Walaupun kemarin banyak sudah jelas aja nilai-nilai positifnya ya. Sabar lebih baik, ntar dulu lah, tunda dulu. Nah kalau solusi Rasul kan suruh puasa. Nah itu. Ini antara lain. Wa antasbiru khairul lakum. Karena apa? Nah mulai ini beliau menjelaskan tentang hikmah daripada pernikahan. Jadi kamu sabar untuk tidak menikahi budak itu lebih baik. Karena kalau sudah terjadi perbudakan, kamu nikah dengan budak akan timbul dampak-dampak yang kurang baik. Misalnya apa? Mewariskan, jangan kehinaan, apa yang nanya? Kelas rendah. Ya itu. Nah, stratanya jadi apa? Turun. Ya, itu. Apalagi itu yang kamu nikah itu sebetulnya tanda kutip ya. Ini di sini dia. Apa? Kan. Apa? Hewan, betul. Hewan. Barang itu. Yang Ya. Apa? Status sosial jadi turun. Lah, maka ini tadi kata Pak Tobri pas. Saya menjelaskan jalan ucapan Umar nih. Waruya an Umar qala. Dia berkata, apabila seorang laki-laki menikahi budak perempuan, berarti dia telah setengah memerdekakan setengahnya. Artinya setengah tadi di perbudakannya naik statusnya. Jadi saya budak nikah dengan orang merdeka, istri saya merdeka, maka status saya naik. Loh, hebat ya itu orang bisa nikahin orang. Nah itu karena mungkin karena kasih sayang. Tetapi sebaliknya
Kalau orang merdeka, laki-laki ini menukai Budak. budak perempuan, Jadi turun statusnya. setengah. Lah Budak. setengahnya, tapi sampai segitunya ini memang pemikiran filosofis betul di tafsir ini. Jadi ini tidak bisa dipahami sambil tidur kayaknya itu, sambil tiduran. Ya serius nih. Ya, Serius, nah, nggak kenal. maka beliau memuji nih kalau munculnya sebuah syair. Idza lam takun fi manzilil mar'i hurra tadabbur udhot masoli hadarihi. Nah, itu kurang lebihnya kalau dalam ilmu arut ya, ilmu arut. Apabila di rumah itu yang ngurus bukan orang merdeka, loh gitu ya, maka apa? Ya berantakan ya. Kepentingan rumah tangga akan banyak yang hilang, tersia-sia. Nah itu. Jadi memang begitu, ya. Makanya ya start. Well, kalau dalam bahasa fikih kafaah, Sekufu. sepadan. Sepadan. Padan itu penting, ya itu. Sekufu, ya itu ini. Nah, misalnya profesor perempuan nikahi lulusan SD kayak apa? Turun dia. Tapi kalau kan semacam itu, nah, nanti sulit diskusinya dan seterusnya. Kecuali kalau memang sudah tidak jalan. Nah itulah karena apa? Hakikat pernikahan adalah kesetaraan. Itu yang dimaksudkan nih. Hakikatun madan itu kesetaraan dari dua pribadi ya, dalam berbagai macam hal. Maka itulah dalam pernikahan digunakan kata zauj. Apa arti aslinya zauj? Pasangan. Ayo, pernah nggak? Ingat nggak sejelas penjelasan saya? Seperti sepasang Arti, sepatu. ya, sepasang sandal atau sepasang sepatu. Beda nggak di sandal? Sepasang. Beda nggak? Ya beda kan? Kanan dan kiri. Tapi kan setara kan? Loh sama. Misalnya harga sepatunya 50.000. Nah, yang satu ya mesti 25. Bahkan yang satu dijual nggak akan laku. Jadi hakikat dari pernikahan aslinya dalam jiwa manusia sebelum ada berbagai macam kekecualian itu adalah kesetaraan. Ya. Kemudian Allah menyatakan ini kasih sayangnya, pengampunannya, ya, dan kasih sayangnya terhadap orang-orang yang ya satu saat muncul ketidakpantasan gitu aja ya, hafawat ya. Nah, tahafut karena ada kitab yang terkenal tuh, kitabnya Ibnu Rushd dengan kitabnya Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali menulis Tahafutul Falasifa. Nah, orang dulu kalau tidak cocok tidak saling marah di podium dah, tapi nulis. Nah, buku. Ya, jadi nulis akhirnya apa? Tahafutil Falasifa. Rancunya buku, rancunya filsafat. Gitu. Seperti Pak Harun Nasution membuat buku Islam ditinjau dari berbagai macam aspek. Itu banyak yang nentang. Tetapi para siddiq nentang juga. Tapi beliau menulis buku untuk membahas buku yang tadi. Nah itulah jadi hidup. Ya, itu. Nah kalau ini kan menjadi pegangan bagi UIN ini, IAIN dulu. Untuk peradaban Islam. Itu mesti baca bukunya Pak Harun Nasution. Islam ditinjau dari beberapa aspeknya. Nah, agar dapat mendapatkan pengertian yang imbang harus baca buku. Nah, meninjau kurang lebih gitu.
buku Islam ditinjau dari beberapa aspek. Kurang semacam itulah. Ya. Nah, jadi itu hafawat tadi ya. Nah, itu kalau ada sesuatu yang tidak pantas ya Allah maafkan. Di antaranya yaitu merendahkan budak perempuan, ya kadang-kadang kan gitu. Kemudian mencela dalam ada lah kamu kok nikah ya segitu, nah itu diampuni kayak gitu. Mesti akan jadi nanti pembicaraan di tengah masyarakat. Misalnya ada orang cakep nikah dengan orang yang jelek, lah itu akan jadi pembicaraan. Nah itu kan, itu Ustaz Ayi pernah cerita tentang seorang budak hitam ya yang nikah dengan wanita cantik kan, itu cerita sufi kayak gitu tuh banyak tersebar. Nah itu kan yang laki-laki mendapat berkah, syukur kan gitu. Nah yang perempuannya musibah. Nah kata perempuannya, mas kita ini nyatakan masuk surga. Loh masuk surga gimana? Lah udah, nah, saya sobar mendapatkan kamu yang jelek. Nah kamu syukur mendapatkan saya cantik. Itu cerita-cerita sufi kayak gitu tuh menarik ya. Biasanya ada dalam Ihya Ulumuddin ya macam itu tuh. Nah ya. Nah itu kan terjadi pembicaraan. Ya udahlah, yang begitu-begitu akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Maha Pengasih bagi hamba-hambanya dengan tadi memberikan keringanan rukhsah bagi orang-orang yang ingin menikahi budak. Enggak apa-apa lah. Nah, ya kadang-kadang juga apalagi ketika budak-budak yang banyak didapat dari Persia. Wah udah itu cantik-cantik rebutan. Dan dari Eropa, dari Balkan. Ya itu udah hebat itu. Nah, orangnya aslinya dari Afrika. Mohon maaf aja. Nah, budak memang ada plus minusnya. Kalau budak dari Afrika itu lebih dalam kekuatan. Makanya Amerika pintar tuh ngimpor budak dari Afrika. Lah itu diimpor di tanggal. Nah, dia nggak berani ngimpor dari Eropa karena orangnya cakep-cakep. Nah, ya itu. Nanti malah jadi tergoda. Itulah yang menyebabkan Umar bin Khattab kemudian melarang nikah ahli kitab kan gitu. Nah, itu. Padahal di Quran membolehkan. Beliau kemudian kenapa Anda melarang? Di Quran membolehkan. Saya khawatir nanti karena ahli kitab yang dari Eropa orangnya cantik-cantik. Akhirnya kamu nikahi misalnya sementara muslimat yang kurang cantik nggak laku gitu. Gitu. Nah itulah Ghafurun Rahim. Jadi memang ini indah sekali dari depan ya membicarakan masalah-masalah kemanusiaan khususnya masalah pernikahan sekaligus ya bagaimana solusi pemerdekaan budak tapi tetap Allah bicara secara psikologis kemanusiaan dan kemudian berbaca cara syar'i tentang tadi Ghafurun Rahim. Wallahu a'lam bishawab. Demikian para ulama. Iya. Iya. Ya, Ustaz. Itu gimana hakikatnya sebagai manusia walaupun seorang budak kok menjadi rendah. Gimana pada hakikatnya dia manusia? Iya. Rendahnya di mana? Bahkan menikahi menjadi rendah. Iya. Padahal Quran mengatakan inna akramakum Indallahi atqakum. Ya. Nah, jadi memang seperti dulu sudah saya sampaikan. Realitas sosial. Ya, realitas sosial. Itu mereka menganggap walaupun Allah tidak menganggap budak itu adalah manusia kelas 2, kurang lebih begitu. Realitas sosial. Yang kalau Allah tadi menyatakan sebetulnya tidak. Itu adalah manusia sama seperti kamu. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Nah, dari hal ini memang agak panjang. Islam
menerima realitas manusia. Ya memang realitanya semacam itu. Nah, yang tidak baik akan diperbaiki. Tapi dengan dasar tadrij, bertahap, tidak langsung sekaligus. Kalau memang baik, itu diteruskan. Walaupun bukan dari Islam. Contoh yang dalam khutbah saya ini adalah nama-nama bulan-bulan Hijriah. Itu dari mana asalnya? Nama-nama bulan Hijriah. Tradisi jahiliyah. Betul nggak, Ustaz? Nah, bawaan oleh Islam dipakai tetap, nggak usah dirubah. Nah, kemudian tadi kembali pada Buddha. Kalau Islam saat itu juga tidak menerima realitas sosial, nanti pada masalah dakwah itu Islam akan rugi tanda kutip. Karena ketika terjadi peperangan, orang Islam yang ketangkap jadi budak. Nah, sementara kalau tidak diperbolehkan perbudakan, orang kafir yang ditangkap tidak boleh jadi budak kan? Kalau dihilangkan sekaligus kan? Lah, itu realitas. Nah, maka dari itu kan perbudakan itu dulu, dulu ya, sebelum dihapuskan oleh Islam, kan sumbernya 3 atau 4 atau bahkan yang katakan 5 Allah alam. Pertama, karena peperangan. Ini budak dalam Islam. Ketika musuh kalah, maka musuh itu jadi apa? Budak. Nah, seperti yang perang Hunain itu kan Rasul sampai apa namanya? Merawat budak banyak. Atau waktu pembebasan Masjidil Aqsa. Budak yang begitu murah, yang begitu mahal oleh Salahuddin Al-Ayyubi dan Muslimin saat itu menjadi rendah harganya. Karena begitu banyak. Sampai mengatakan harga budak seharga tali sandal. Itu. Maka saat itu Islam tidak kemudian langsung serta-merta udah bebaskan aja budak. Nah, tidak begitu. Karena tadi ya untuk imbangan. Yang kedua, budak ini ada karena orang yang memiliki itu mengeluarkan uang, betul nggak? Ya, beli. Mau beli. Nah, kalau langsung dihapuskan, kan rugi. Wah, saya beli ini dulu. Lah, ini macam itu. Itulah Islam, masya Allah. Saya beli tiba-tiba suruh membebaskan. Ya nanti dulu saya rugi nih. Lah, kan gitu. Dan kemudian karena perampasan, usaha ya, di satu tempat dan seterusnya, kemudian terjadi dianggap tidak bertuan, diambil itu budanya dan seterusnya dan seterusnya. Maka betul. Tadi yang pertama. Ya, yang kedua, Islam akan menghilangkan status perbudakan tadi dengan cara ini. Dengan cara apa? Menikah. Menyuruh apa membolehkan? Membolehkan. Membolehkan. Silakan. Yang dulu tidak ada aturan begitu itu tidak ada. Nggak ada apa namanya budak kemudian dinikahi oleh orang merdeka, nggak ada. Budak sepanjang-panjang hidupnya tetap budak. Lah. Tapi Islam datang dengan membolehkan tadi, status budaknya jadi apa? Naik. Walaupun yang merdekanya dari apa? Corona. Gitu. Yang ketiga. Nah, sekarang nih, yang ini banyak oleh orang-orang Barat yang Islam itu memuji perbudakan apa mencela perbudakan? Ayo. Mencela. Buktinya apa? Artinya budak-budak dimerdekakan. Nah, ada syariat memerdekakan budak. Ini caranya begitu. Masya Allah, tidak ada syariat lain seindah Islam. Maka dalam dosa-dosa tertentu itu kafarohnya adalah memerdekakan apa? Budak. Apa antara lainnya, Pak? Membunuh, ya. Apalagi zihar. Banyak itu. Apalagi
batal puasa, Batal puasa. melanggar sumpah. Itulah cara Islam memerdekakan, menghilangkan budak, tapi tanda kutip manusiawi. Nah, tidak kemudian serta-merta dihapuskan. Nah, inilah sebetulnya para hewan, mungkin ini dapat kita terapkan dalam dakwah. Kita ini kadang-kadang nggak sabar sih ya, sekaligus ingin ngapus semuanya gitu. Akhirnya yang muncul apa? Bagus sekali tapi Seterusnya terusnya jadi apa? Masalah. Nah, gitulah kurang lebih. Itu tadi yang dapat saja. Sekarang masih enggak berlaku perbudakan. Enggak ada. Udah enggak ada. Kayak misalnya Bani Israil yang ditawan oleh Hamas tuh, Ah. perempuan Ah, itu masuk budak sudah enggak ada lagi. tawanan. Nah, tawanan. Karena mereka tidak memperbudak kita. Itu. Jadi semacam itu. Wallahu a'lam. ya silakan. Ustaz Ridwan. Atau Kemudian ditutup dengan iya. Ya. Maryam. Kiptiah. Hmm. Hmm. Ya, maka Al-Marughi hati-hati sekali. Ghafur itu bukan karena dosa, bukan karena ism, tapi hafawat. Jadi lihat ini, liman sodaro minu al-hafawat. Bukan satu kesalahan yang tampak pas, itu cuma apa ya? Apa tadi? Kenanya hafawat. Kekeliruan lah. Itu kekeliruan. Atau ya kepleset lah. Itu Mas Ridwan. Bukan ghafar itu tidak mesti apa selalu apa? Karena dia melakukan dosa yang jelas-jelas dosa. Baru tergelincir. Itu Allah mengampuni. Nah, ya memaklumi lah. Ya itu. Sama seperti yang menarik itu. Ini tadi ya, jadi itu tadi. Bukan, tidak mesti itu dosa kemudian jadi ghafar, enggak. Ghafar itu bisa karena hafawat. Karena kekeliruan, ketidaksengajaan dan sebagainya. Yang menarik, itu surah An-Nasr. Ditutupnya, apa Pak? Wastaghfir innahu kana. Wastaghfir, dan mintalah ampun kepada Allah. Memang Rasul pernah lakukan dosa. Pernah kan gitu? Nah, ditutupnya Mas Ridwan, harusnya kalau ikut keseimbangan takdil itu kan innahu kana ghaffaro. Ternyata tidak. Fastaghfir innahu kana tawwaba. Loh. Berarti kan enggak tuh? Ya kan? Kenapa tidak innahu kana ghaffaro? Tapi innahu kana tawwaba. Dalam surah Al-Asr tadi. Artinya Allah mengampuni ini tidak hanya karena melakukan sebuah dosa, apalagi dosa yang al-kabair. Tadi kekeliruan, suudzon bihinna, itu termasuk yang kurang pas. Nah, jadi ghafarnya itu adalah tadi tidak apa namanya, hafawat tadi ya, hafawat seperti merendahkan budak,
mukmin. Itu nggak benar tuh. Tapi dosa nggak? Karena kan gitu kan? Belum sampai pada dosa. Tapi itu hafawat. Ta'an fihinna indal hadis fi nikahinna. Ngomong gitu. Ngerumpi. Emang kurang apa namanya? Emang sudah nggak ada orang merdeka lagi apa? Nah, sampai nikahi budak. Nah itu ya. Itu tadi. Oh Masya Allah. Dosa nggak gitu kira-kira? Sudah dosa belum Pak? Enggak, saya tanya sudah dosa belum? Kalau nggak ngomongin orang lain sih nggak apa-apa. Ini hadis loh. Ini orangnya ada. Mas, emang saya misalnya ini enggak kan? Kecuali kalau hibah. Itu gimana sih Pak Kosmi nih kayak orang budak padahal nggak ada. Tapi gini, Mas, emang kurang apa berbahasa merdeka kok sampai Mas Kosmi nikahi budak dulu. Nah itu tadi sudah di hadis kan ngeremehkan, ngeremehkan. Nah, apa? Tahkir, maka dari itu ikhtikar tadi. Terus dasobri dan seterusnya, suudon bihina, dan seterusnya dan itu kurang lebih Mas Ridwan ya. Nah, apalagi tadi disebut ada rahim tadi ya, memberikan rukhsah. Begitu ya. Cukup ya. Selanjutnya kita cukupkan laporan pembacaan khutbah. Ustaz Ridwan kami silakan. Jadwal khatib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi Jadwal wabarakatuh. khatib